Anu ya suaranya agak jauh gini ya, enaknya ya. Oke, sambil nunggu peserta yang lain yang akan luring, kalau yang daring sudah banyak kayaknya ya. Karena ini hari-hari kerja, jadi banyak yang ikut daring. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmatnya tiada tara, limpahan nikmatnya tidak terhitung, tidak terbilang ya, sehingga tidak ada sikap dan kata yang lain kecuali kita harus selalu bersyukur kepadanya. Yang kedua, kita selalu panjatkan sholawat ya, kepada baginda Rasulullah SAW yang dengan perantaraan beliau ya sampai detik ini kita masih menjadi muslim dan insya Allah mukmin, karena tidak semua muslim itu mukmin. Makanya kita mudah-mudahan betul-betul menjadi muslim yang mukmin. Dan kita selalu berdoa ya, mudah-mudahan Bapak Ibu ini selalu sehat. Sehat pikirannya, sehat hatinya, sehat badannya, sehat rohaninya, dan juga sehat dompetnya. Nah, yang punya utang mudah-mudahan segera tertutupi. Yang punya masalah mudah-mudahan segera ada pemecahannya. Yang punya kesulitan mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah. Enak kalau sudah sebegitu ya, nikmat gitu ya. Kalau bisa bersikap seperti itu. Cuma kebanyakan orang itu susah untuk bisa bersikap begitu. Kira-kira nih yang hadir secara daring dan luring ini pengennya bisa bersikap seperti itu atau tidak? Harus gitu ya, harus bisa bersikap seperti itu. Jadi harus berusaha semaksimal mungkin. Ini pertama kenalan dulu. Nama saya Rusman, dari 6 huruf saja. Dari Karanganyar, Solo. Alhamdulillah baru 37 tahun ngelaju. Jadi tadi pagi berangkat setengah 6 gitu ya. Nanti ini tadi acara 23, mohon maaf makanya saya kesini agak terlambat. Karena berbarengan dengan acara ini mestinya saya harus ikut RKF, rapat kerja fakultas. Juga pas ada kuliah Kapita Selekta 2 untuk mahasiswa S3. Nah, jadi bingung ini tadi. Akhirnya ya, wah ini ada tamu dari luar, ini lebih penting ini. Ya, ada tamu dari luar fakultas kan lebih penting. Makanya yang RKF izin, yang ke mahasiswa nanti dipending ya Mas Mbak gitu ya. Karena pengen ketemu jenengan sedoyo ini. Wah, ini kan alhamdulillah ini kalau silaturahim kan dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, ya. Ya. Dan ini majelis ilmu kayak gini nih, baik yang luring maupun yang daring melalui udara ya. Itu di majelis ilmu, itu kata Rasulullah tuh kita sudah di Raudhatul Jannah. Ya, tamannya surga. Kita mulai nyicil di tamannya surga. Insya Allah kalau kita menerima ilmu sokeh itu dari Allah dan Rasulnya, kita jalankan dengan ikhlas, insya Allah nanti tidak hanya di taman surga. Insya Allah nanti setelah kita mati, mudah-mudahan kita semua nanti reuni di sana, di surga Firdaus gitu ya. Mohon ya tertinggi tuh ya, kalau mohon kok masuk yang terendah ya. Kalau mohon yang terendah nanti meleset gimana? Gitu ya. Mohon yang tertinggi, meleset sidik masih di surga. Gitu ya. Nih insya Allah kalau kita ikhlas. Dan memang betul kalau kita bersungguh-sungguh berjalan menuju
tolabul ilmi itu ya akan dimudahkan jalan oleh Allah menuju surga. Itu. Tapi kalau ikhlas, yang ikhlas ya susah. Saiki iki sing angel iku ikhlas iku ya. Nggih. Tuh, ini nama saya. Kegiatan saya tiap hari di sana jadi peternak. Saya di rumah ternak ayam, ada ayam kampung, ada nila, ada merak, ada golden bison, itu ya. Juga ada apa itu tanaman. Ini kemarin habis panen jambu madu Delhi, tapi udah habis jadi tidak bawa ke sini jadinya. Mohon maaf. Cerita saja. Paling enggak cerita yang baik itu menyenangkan gitu ya. Itu. Kemudian kemarin juga baru habis tapi juga jadi alpukat gitu ya. Alhamdulillah. Yang pesan juga rekan-rekan ngaji. Ya dari rekan-rekan ngaji di Solo Raya itu banyak yang pesan gitu ya. Alhamdulillah. Belum sampai ke Jogja udah habis. Jadi sampai ke Jogja kemarin cuma membawakan 2 kali cuma dikit ya merasakan gitu ya teman-teman Jogja. Alhamdulillah. Walaupun cuma melihat. Ya kan enggak kebagian. Soalnya bawanya sedikit, orangnya banyak kan nggak kebagian yang lain. Ya ikut merasakan melihat dah alhamdulillah. Gitu ya. Alhamdulillah jika saya Rusman ini istri saya 3, mantap ya anaknya. Sudah anaknya yang 3 gitu ya. Alhamdulillah. Yang satu jadi jarak anak ini dikit-dikit jadi cuma 1,5 tahun 1,5 tahun. Dulu berdoanya sama Allah tuh diberi anak paling tidak 5 gitu paling tidak. Tapi setelah 3 itu sama Allah dimacetkan ternyata. Jadi tidak ada reaksi sama sekali setelah 3. 3 itu jaraknya dikit-dikit gitu ya. Jarak sekitar 1,5 tahun. Makanya 3-tiganya masih kuliah sekarang. Satu kuliah di UNS, satu di UIN, satu di UGM. Jadi beda-beda. Yang satu dulu di Wisma Tahfidz sama sekolah di Nur Hidayah. Tapi tidak apal banyak itu di Wisma Tahfidz cuma sampai 12 juz. Nggak selesai itu. Karena apa? Antara SMA sama Wisma Tahfidznya tidak sinkron. Gitu ya. Karena tidak satu kesatuan. Makanya ngapalkannya susah jadinya. Yang nomor 2 memang sengaja ilmu alat. Bukan hafalan Quran. Karena begitu lulus SMP, pokoknya saya tidak mau SMA, tidak mau aliyah, tidak mau yang lain. Pengennya pokoknya aku harus digontor gitu ya. Alhamdulillah digontor diterima. Sudah saya wanti-wanti kamu harus banyak berdoa memperbaiki akhlak. Karena digontor itu seleksinya tidak hanya akademik, tapi juga perilaku kamu selama 2 pekan diamati. Ya, ternyata ada yang pinter sekali temannya itu, wah bahasa Inggris Barat, Arab sudah cacidus. Tapi karena perilakunya yang kurang baik, akhirnya tidak diterima. Tapi yang anak saya yang lebih bodoh gitu ya, kalau bahasa Inggrisnya juga masih bisanya cuma no what no what there here gitu itu cumaan. Jadi kan cuma sepintas gitu ya. Bahasa Arabnya juga belum apa-apa, wong dari SMP. Alhamdulillah diterima. Itu berkat Allah mengabulkan doamu. Seperti itu. Yang ketiga, alhamdulillah lulus SD, tidak mau ke SMP, tidak mau ke MTS. Tapi aku pokoknya nggak mau melanjutkan MTS atau SMP. Walaupun MTS ada program khusus, aku nggak mau. Lah kenapa? Aku pengen hafal Quran. Wah, alhamdulillah, tidak usah didorong, sudah pengen sendiri, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah sudah hafal Quran 30 juz dan sekarang kuliah di UGM. Kemarin jadi mikir, ini pengen ke Ummul Qura atau di dalam negeri aja. Ummul Qura ada Pak Leknya, ada Omnya, tapi di sana itu kekuatan rekomendasi itu luar biasa. Dan kamu bahasa Arabnya belum bisa ini. Bahasa Arabnya masih kurang. Sementara rekomendasi baru 2. Nah, rekomendasi semakin banyak kalau ke Ummul Qura atau ke Madinah itu semakin baik. Karena dipercaya gitu ya. Nah ini ternyata rekomendasi baru Pak Lek Buleknya yang walaupun lulusan Ummul Qura tapi kan cuma 2 gitu ya. Jadi masih berat ya sudah di UGM dulu nggak apa-apa gitu ya. Nanti lain kali ya di UGM nanti sambil ngaji di Jogja pesantren juga banyak gitu ya. Jadi sambil ngaji insya Allah gitu. Tapi ternyata
setelah masuk kuliah praktikumnya banyak, tugas-tugasnya banyak, akhirnya berat juga ternyata gitu ya. Nih, jadi ini kenalan sepintas. Alhamdulillah anak tiga, lahirnya di tiga tempat yang berbeda. Lahir di Bandung yang anak pertama, lahir di Jepang anak yang kedua, lahir di Solo anak yang ketiga. Jadi tiga lah, tempatnya beda-beda lahirnya. Nih ya. Kemudian sekolahnya juga beda-beda. Kesenangannya juga beda-beda. Nih ya, jadi memang anak tiga itu beda-beda itu ya. Itu karunia Allah itu. Kalau sama persis malah susah mungkin ya. Jadi mau beda-beda. Apalagi anak 10. Kemarin ketemu sama temen yang dari teknik di Pondok Pesantren Baitul Quran itu. Pak, anak saya belum banyak. Lah berapa? Cuma 8. Wah, aku langsung kelepek gitu saya. Nah, saya cuma 3 ya. Dia 8. Lah terus dari yang 8 itu yang 5 di mana? Yang 3 kan masih kecil-kecil. Alhamdulillah yang 5 sudah hafal Quran, Pak. Ya Allah. 8 yang 5 hafal Quran. Itu nanti harus dilanjutkan ngaji ilmu syar'i, Pak. Tidak hanya hafal saja, tafsirnya nanti atau hadisnya. Ditaruh aja di Ibnu Umar di Solo, di Mojosongo. Itu teman saya itu ketua pimpinan pondoknya. Itu khusus belajar hafalan hadis Bukhari Muslim. Jadi ya, kemarin pas wisuda pertama ada yang lulus 6 jilid, ada yang lulus 5 jilid, ada yang lulus 4 jilid itu wah nyenengke itu. Dan syaratnya hafal Quran dulu. Dia hafal Quran baru bisa masuk di sana gratis tidak bayar. Nah, nanti kalau anak bapak ibu ada yang putra-putranya ada yang hafal Quran, pengen ke pondok hafalan hadis, di sana bisa. Tapi syaratnya hafal Quran dan nanti lulus seleksi. Gitu ya. Karena ternyata yang ikut banyak, yang terseleksi cuma dikit ya kemarin tuh. Ya, yang terseleksi dikit. Alhamdulillah anaknya baik-baik gitu ya. Nih, ini kenalan ya. Nanti insya Allah kalau sempat ke Solo, silahkan mampir ke dekat Masjid At-Taubah, Sugih Turwaras. Dari kampung Pak Rosma, kampung saya itu namanya Sugih Waras. Doanya begitu. Jadi masjidnya Masjid At-Taubah. Memang orang bertaubah itu, selalu bertaubat itu ya, taubatan nasuha itu insya Allah kaya dan sehat. Insya Allah ya sugih waras. Ya, insya Allah begitu. Ya, makanya kita di sini membicarakan bahwa yang halal, toyib itu nikmat pasti. Yang haram ini mesti berbahaya. Kira-kira ya atau tidak? Ya, insya Allah. Ada salah satu cerita kecil untuk permulaan ini. Ada family yang kebetulan di Qadarullah ya, bapak ibunya meninggal, dan ada peristiwa kecil dulu bahwa tanah-tanah yang ada itu di atas namakan anaknya yang laki-laki pertama. Anaknya yang dua, putri. Tapi walaupun di atas namakan anak yang laki-laki, bapak ibunya sudah berpesan, ini tanah warisan. Nanti adikmu harus diberi bagian. Tapi ternyata apa yang terjadi? Karena merasa sertifikatnya sudah nama saya, urusan di pengadilan saya juga menang. Apa yang terjadi? Adiknya sama sekali tidak diberi. Laku hampir 2 miliar, adiknya cuma diberi masing-masing 5 juta. Naudzubillahimin dzalik. Langsung adiknya dua-duanya yang putri saat itu juga sudah kalau gitu Mas, mulai sekarang kita bukan saudara. Ya Allah, ya Rabbana. Ngeri, ngeri. Barang yang haram itu efeknya luar biasa. Ngeri itu. Dan saya tahu persis karena saudara saya gitu ya. Dinasehati ya angel kok. Gimana orang itu kalau sudah seperti itu dinasehati kok ya susah ya. Ya Allah ya Rabbana. Tapi tidak saya sebutkan namanya. Tempatnya juga enggak. Karena tempatnya tidak satu tempat dengan saya. Ya. Ini barang haram. Karena haknya dua saudaranya yang putri.
dihabiskan, cuma dikasih 5 juta juga ya mentolo tenan nanti ya. 5 juta, mau 2 miliar kayak 5 juta itu ya. Itu super kebangetan itu ya. Super kebangetan tenan. Saya juga sampai geleng-geleng kepala, piye kok bisa kayak gini ini ya. Tapi dikasih tahu juga susah. Nah, silahkan diurus kalau mau diurus. Wong atas nama saya. Ngono itu jan piye coba? Entek-entek Anda tuh. Nah, untuk min dalik. Ini wujud awal saja ya. Ternyata barang yang haram itu efeknya ke persaudaraan, dan itu yang membenci bukan saudaranya saja, tetangga-tetangganya juga jadi geleng-geleng itu. Bergaul pun jadi tidak enak gitu loh rasanya. Kan susah kan ya? Susah. Ya mudah-mudahan kita yang hadir di sini tidak seperti itulah. Ya jangan sampai seperti itu. Sekelumit saja ternyata tidak membawa nikmat, dan tidak lama kemudian meninggal loh itu kakaknya. Yang menikmati memang anak-anaknya. Lah gimana doanya mesti jelek itu? Orang mungkin doa adiknya yang putri dua baik, doanya kan tidak mungkin. Angel itu kan donga apik iki. Dongane mesti elek gitu loh. Ya Allah ya Rabbana. Nah, mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal seperti itu. Ya. Tadi malam saya juga ngisi pengajian remaja. Jadi bagi tiap malam Jumat jadi kajian remaja itu juga ramai itu. Kalau kajian remaja itu kayak gojol-gojolokan pokoknya. Wae kumpul karo wong jomblo itu kok rame pokoknya. Jadi ya pengajian remaja. Ini masih ada yang jomblo enggak ya ini ya? Ya gitu. Rame itu sama yang jomblo itu. Nah, nanti pas malam rebunan itu khusus pengajian bapak-bapak. Nah, nanti malam akad itu campur di masjid syariah gitu ya. Kadang sing marai susah kalau di kampung itu kalau disuruh tausiah manten gitu ya. Susah itu. Hari Senin kemarin itu ndak masuk ke kampus gara-gara tausiah manten. Lah kalau sudah ditodong, Pak, bisa tidak bisa, sakit mboten sakit, pokoknya sing isi jenengan. Ha, pripun coba ngeten niku yen putih ngeten nggih. Susah to niku. Pancen ten desa niku susah. Penak jenengan sing ten kota. Ten desa niku ngeten niku nggih. Nggih. Terus kula ten mrika nggih ngurusi Yayasan Sudirman. Ada playgroup TK sama MI. Tapi MTS-nya belum gitu ya. Baru sampai MI. Alhamdulillah kemarin doa Bapak Ibu semua yang MI ini pas belum pendaftaran nih yang inden sudah 93. Siswa yang diterima cuma 82 gitu ya. Jadi kapasitas 82, yang inden belum pendaftaran sudah 93. Masih ada lagi tambah-tambah. Kasihan SD di sampingnya SD negeri. Ya, kasihan karena belum ada yang daftar sama sekali. Jadi nunggu selesainya MI nanti baru ke SD. Itu alhamdulillah. Jadi daya tarik MI sekarang luar biasa. Zaman saya dulu masih kecil, saya lulus SD juara umum kedua saat itu. Itu masuk ke MTSN. Wah, itu dibully habis-habisan, Pak Bu. Baru jalan mau berangkat pakai sepeda mini kecil itu. Wah, iki calon mudin gitu, gitu kan ya. Wah, wis pokoknya omongane eli-eli gitu ya. Karena saat itu namanya masuk ke sekolah MI, MTS itu dianggap rendah, dianggap jelek gitu ya. Jadi dibully, aduh ya Allah ini ditenono. So aku kok MTSN, saya bisa SMA negeri, saya bisa perguruan tinggi negeri. Tak buktikan gitu ya. Karena apa? Dibully terus gitu ya. Zaman masa lalu. Tapi sekarang 180 derajat berubah. Yang dulu pengennya SMP atau SD negeri, sekarang malah MI duluan atau MTSN duluan. Sama dengan MTSN Gondang Rejo, SMP negerinya itu belum dapat murid kalau MTSN Gondang Rejo belum selesai. Mantap pokoknya. Ada program khusus, ada full day, ada reguler 3 macam di MTS. Mantap itu ya, yang bisa masuk perguruan tinggi akhirnya yang lulusan MTS juga banyak. Ya, makanya
banyak yang seneng pengen menyekolahkan anaknya ke MTS. Ya, kita kembali ke laptop. Nanti tidak cerita ke sana kemari. Biasanya kalau cerita itu orang entek-entek. Ngoten nggih. Niki kula campur nggih antara bahasa Indonesia kali bahasa Jawa nggih. Sebab yang gaduh-gaduh itu jari ini luwih enak. Dan nggih yang bahasa Indonesia tok kita kok ming satu macam, basa Jawa kok gurota gradul ngoten nggih. Jadi dicampur mawon. Kalau kita bicara halal haram, maka pertanyaan pertama, sebenarnya halal itu apa? Sebenarnya haram itu apa? Kalau kita pelajari selama ini ya, rata-rata masyarakat di negara kita melihat halal haram itu kebanyakan cuma dari sisi makanan dan minuman. Sehingga ada pengurusan sertifikat halal. 2 hari yang lalu saya juga ngisi untuk memperoleh sertifikat halal, ngisi Zulekha. Ya, jadi untuk pelatihan Zulekha. Untuk memperoleh sertifikat skala yang ikut kemarin lumayan banyak itu. Berapa ya kemarin, hampir 40 lebih itu yang ikut pengusaha-pengusaha di Jogja sini untuk mendapatkan sertifikat halal. Alhamdulillah gitu ya. Tuh, jadi memang hal-hal seperti itu sekarang digalakkan. Mosok kita kalah sama Australia. Australia aja sekarang udah luar biasa itu. Mosok kalah sama Korea. Korea Selatan pernah mengirimkan utusan ke fakultas ini untuk belajar halal haram. Kemudian dari Miyazaki, Jepang pernah mengirimkan orangnya untuk belajar di sini, di fakultas ini, untuk belajar tentang halal haram. Kemudian Ketua Asosiasi Halal Eropa dari Belgia juga ke sini satu rombongan, satu bis, itu juga untuk sharing tentang halal haram. Dan Bapak Ibu tahu, Ketua Asosiasi Halal Haram Eropa itu agamanya Katolik. Loh, concern sekali mereka. Agamanya Katolik. Tapi dia jadi ketua asosiasi halal haram food. Ya, hebat itu. Jadi memang sekarang gitu. Jadi alhamdulillah yang kemarin yang ikut pelatihan Zulekha yang sebelumnya sudah ada yang diterima kerja di luar negeri untuk Zulekha. Dia yang ke Batu, saya berwaktu lalu juga di daerah Malang tuh ada yang teman-teman yang ikut pelatihan butcher, alhamdulillah sudah ada link yang ke New Zealand dan ke Australia. Jadi sekarang banyak dicari ini hubungannya yang halal-halal ini. Makanya yang halal-halal itu sangat berharga di luar negeri. Mestinya di Indonesia jauh lebih berharga. Kenapa? Mayoritas Muslim kok. Mayoritas Muslim Indonesia ini. Mestinya jauh lebih berharga, jauh lebih dihargai. Nah ini Bapak bisa membaca ya. Bahwa yang halal itu tidak ada ikatan pelarangan. Lepas ya. Tidak ada sesuatu yang mengganggu baik duniawi maupun ukhrawi. Insya Allah halal. Berarti halal bukan hanya makanan. Halal itu berarti bisa perbuatan. Perbuatan harus ada yang statement yang halal dan haram. Contoh, ya, kalau makanan mudah babi itu sudah jelas. Terusan kambing balap gitu ya. Ada tahu kambing balap Bu? Enggak tahu. Di Solo sama Jogja banyak loh kambing balap ya. Ya? Oh iya, di Riyadh juga udah ada. Cabang dari Indonesia ya. Oh gimana? Jadi itu ada satu warung sate kambing balap ini yang sehari bisa habis di Solo ya, sehari bisa habis 30 ekor. Mantap pokoknya. Kambing balap itu tidak disembelih, Bu. Cuma dipukul kepalanya tapi jangan sampai darah keluar. Kalau di dekat apa? Tanggul, tanggul di Cemani itu tidak dipukul, tapi dimasukkan ke sungai, dikasih bobot.
Terus sampai saat mati ini. Jadi tidak ada darah yang keluar sama sekali. Katanya kalau darahnya tidak keluar itu lebih enak katanya. Katanya gitu loh ya. Karena ada tuh temen itu ketika dulu belum diganti secara eksplisit di Solo itu kalau sate sate itu sate guguk gitu ya. Sate guguk, sate skubidu. Dulu kan tidak tulisannya tidak seperti itu. Dulu tuh tulisannya kan sate jamu ya. Rica-rica jamu. Itu ada temen itu kerudungan sama suami sama anaknya. Syar'i ya, kerudungnya mantep pokoknya kerudungnya ya. Tapi ya enggak tahu kok ya. Pagi mampir, wah dah sate jamu itu menarik ini. Makan, wah kok ya enak tuh ya. Wah akhirnya tanduk. Siang bertamu, ketemu dengan kita. Wah di Solo itu luar biasa ya Pak ya. Luar biasa kenapa? Aduh sate jamu itu enak banget ya. Ya Allah, aku harus mikir ini wah sate jamu ini. Ya Allah. Lah makannya banyak Bu. Lah sama bapak sama adik-adik juga banyak. Lah banyak loh, enak tenan loh, tanduk gitu ya. Ya Allah. Akhirnya baru cerita bahwa sate jamu yang di Solo ini bukan jamu betulan, tapi jamu-jamuan. Saya bilang gitu. Loh apa tuh Pak? Itu yang itu loh di depan itu yang melet-melet itu loh Bu. Ya Allah ya Robbana ini tidak bisa dikeluarkan nih Pak sudah tadi pagi. Gitu. Ya gimana ya mau keluarkan ya sudah tadi pagi. Kalau barusan mungkin bisa dikeluarkan, tapi sudah tadi pagi sudah diproses sudah beberapa jam. Yaitu rezekimu Bapak Ibu, jadi rezeki dibolehkan oleh Allah mencicipi sekubidu gitu ya. Ya Allah ya Rabbana. Ya, dibolehkan mencicipi sekubidu ini ya. Ya Allah, ini kadang-kadang seperti itu ya. Dan banyak itu. Yang kenyataannya yang banyak makan juga orang Islam kok ya. Ini loh yang kadang-kadang susah ya. Tapi nggak apa-apa ya. Nanti kan ada masanya bertaubat. Ya, ada masanya bertaubat. Insya Allah kalau diberi kesempatan bertaubat oleh Allah, selamat. Gitu ya, insya Allah. Dan kita yang sementara ini tidak pernah makan kambing balap, ya jangan bercita-cita makan kambing balap. Nanti seperti kisah masa lalu, kakak beradik, adiknya ahli maksiat, kakaknya ahli ibadah, di akhir hidupnya adiknya malah sadar jadi ahli ibadah, kakaknya malah ahli maksiat, kan repot itu. Ya makanya kita mohon supaya istiqomah gitu ya. Ini penting itu, penting sekali gitu ya. Maka jadinya namanya yang halal tidak hanya makanan, tidak hanya minuman, tapi juga perbuatan fisik dan hati kita. Loh, masa ada perbuatan hati yang haram? Ada. Layan iri dengki, lawang tonggone tuku motor, alah paling sing kredit ngono iki. Nah, ini kan irine ra ukuran itu. Tuku mobil lah paling asalnya duit ra jelas ngono kenapa jane perkiraane bangsa sing elek-elek suudon nah itu ya. Itu kan penyakit itu kan enggak boleh itu sikap hati ya enggak boleh gitu ya. Nih ternyata perbuatan hati itu ada yang berbahaya gitu ya. Jadi perbuatan hati perbuatan fisik kita, perbuatan hati bahaya banget loh Bu. Bapak Ibu bahaya betul itu. Sholat di masjid Allahu Akbar gitu ya. Biasanya cepat Allahu Akbar. Tapi karena ada, wih ini calon bapak mertua ada ya. Itu beda kok Allahu Akbarnya jadi lebih lama. Oh, waduh, panjang gitu ya. Ini kan pengaruh dari dilihat calon mertua. Niatnya kan jadi berubah ya Allah. Hati itu memang niat itu harus dijaga betul. Maka menjaga niat itu sebelum, ketika, dan setelah. Tidak boleh berhenti. Ya. Jadi sesuatu yang halal, insya Allah baik untuk dunia maupun akhirat. Yang halal itu. Insya Allah baik untuk dunia akhirat kita. Ya. Saya ketika ada pembagian waris, rame gitu ya. Udah rame, mulai rame, gini aja. Kalau punya saya, jatah ibu saya ini,
saya kasihkan, silahkan dibagi. Ini bisa menjadikan saudaraku semua tidak rame, tidak bertengkar. Saya ikhlas. Tak gitu kan aja. Malah akhirnya berhenti tidak berkelahi. Pada malu sendiri-sendiri. Ya udah gitu, ndak gitu, itu ndak, ya ndak bener kalau gitu. Ya udah dibagi secara baik menurut ajaran Islam bagaimana gitu. Ndak usah dibedakan luasnya ndak karena nilainya berbeda. Yang dilihat nilainya saja. Nah, nanti kalau di luasnya repot itu. Kalau luasnya di bagian depan sudah harganya lebih mahal, yang laki-laki pengennya di depan semua luasnya 2 kali lipat. Padahal di depan luasnya 2 kali lipat, harganya 2 kali lipat. Kan jadi 4 kali lipat namanya. Jangan begitu. Betul-betul dibuat yang adil, monggo. Saya dikasih yang paling pojok juga nggak masalah. Itu. Alhamdulillah akhirnya bisa damai. Jadi memang harus ada yang mau mengalah dan mau bersikap sabar gitu ya. Kalau sedang seperti itu panas kok. Isine memang panas karo panas banget kok. Nggih napa nggih? Bondo niku medeni lho, Bu. Bapak nggih gitu ya. Kangge Bapak Ibu bondo iki medeni tenan niku. Saestu niku. Napa mulai kedudukan wong wis ping pindhoe pengen ping telu. Jenenge kedudukan niku nggih bahaya. Bondo niku nggih ngeten niku. Padha wong niku pancen pada hakikatnya Rasulullah ngendika yen wong ki dikeki bondo emas sak lembah, pengin rong lembah. Wis rong lembah, pengin telung lembah. Pingko mandeke yen wis disumpeli lemah niki ya, tutuke wis mati. Pancen sifat manusia seperti itu. Ya, tapi kalau eling dan ingat pada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita maunya yang halal-halal saja. Nikmat tenan kalau yang halal. Nah, ini tadi ini. Nah, ini sudah kita singgung bahwa yang halal tidak hanya makanan, tapi yang halal itu juga perbuatan. Ya, tidak hanya makanan saja. Ya, kisah makanan ini saya punya pengalaman ketika di Jepang. Jadi orang Jepang itu jujur ternyata, jujur banget itu ya. Ketika di Tokyo, kita mau makan di Rameng, baru di depan gitu sudah kelihatan orang Indonesia, walaupun jenggotnya cuma pendek tapi jenggoten gitu ya. Gitu di Sanwa ini Muslim ini, langsung dicegat di depan. Sumimasen, suminase, eh, foku, aru desyo. Gitu. Di sini tuh ada babinya produknya. Dodeska gitu ya. Bagaimana mau enggak gitu ya. Wah ya jelas balik kanan. Kita ya terima kasih. Arigato gozaimasu gitu ya. Sudah dikasih tahu. Jadi ya mereka langsung gitu, langsung jujur. Jadi langsung kalau gitu mereka nunjukkan kalau makan yang ikan-ikan saja sebelah sana. Jadi khusus semuanya ikan. Jadi ikan saja. Itu sana semuanya halal gitu ya. Halal loh gitu kan orang Jepang kan halal gitu kan susah ya. Halal lu gitu ya. Halal lu gitu ya. Jujur mereka alhamdulillah dan baiknya luar biasa. Orang mendem saja masih baik kok sana. Loh enggak percaya. Saya itu berangkat ke kampus kan dulu itu hampir beasiswanya hampir habis. Penelitian belum selesai. Mau tidak mau kan kerja rodi. Saya jam 3 pagi sudah berangkat. Nanti pulang jam 12 malam di lab itu. Harus selesai nih penelitian. Jam 3 pagi ketemu sama rombongan mendem. Ya, orang-orang Jepang itu mendem. Nabrak saya, duk gitu ya. Saya kira saya udah takut nanti kalau dimarahi. Ternyata enggak. Mereka justru yang dengan geluyuran, sumimasen deta, gomenase gitu sambil sambil mangkruk-mangkruk itu minta maaf. Ya Allah, orang mendem aja minta maaf kok. Kalau di sini kan nantang ya. Ini orang mendem nantang. Di sana enggak. Saya 2 kali pengalaman itu di Tokyo, di Ikebukuro sama di Niigata itu 2 kali itu tabrak orang mendem itu. Ternyata mereka yang mendem itu yang minta maaf duluan. Saya belum sempat minta maaf, dia sudah minta maaf duluan. Hebat.
mendem saja mau minta maaf. Karakternya udah baik. Sebenarnya cuma perkara kebiasaan mendemnya itu aja yang jadi masalah gitu ya. Kalau karakternya udah baik gitu ya. Nih, jadi perbuatan ini memang harus yang halal juga. Lalu yang haram itu apa? Harus kita telusuri juga yang haram. Selama ini kalau kita bilang yang haram itu adalah makanan. Sedangkan kalau perbuatan itu dosa besar, dosa kecil. Kata-katanya bukan diharamkan, bukan gitu ya kata-katanya. Padahal ya yang dilarang itu bisa saja diharamkan, bisa saja tingkatannya lebih rendah dari itu. Bisa saja dosa besar, bisa saja dosa kecil gitu ya. Jadi sesuatu yang haram itu tentunya sesuatu yang dilarang ya. Ada sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu makanan maupun perbuatan. Baik perbuatan tangan, mulut maupun hati. Ini harus disadari karena memang kadang-kadang kita orang itu begitu mudahnya menghindari babi. Tadi kalau menghindari yang haram dari perbuatan susah. Susah itu. Kenyataannya begitu. Betul itu kenyataannya. Wah, aku nggak mau nih babi. Ya. Ada kisah masa lalu ya. Ada seorang ahli ibadah ketika dirayu oleh seorang yang cantik jelita gitu ya. Dia bisa berani menolak. Karena apa? Zina itu dilarang. Saya tidak mau berbuat zina. Saya disuruh yang lain perbuatannya ini juga nggak mau. Suruh nyentuh aja nggak mau. Kalau itu jelas bahaya tidak berakibat gitu ya udah nggak usah berzina, nggak usah indahoy gitu ya. Cukup minum minuman kerasnya aja. Ini diminum, dicicipi sidik aja nggak apa-apa gitu ya. Akhirnya cicipi sidik, terus sidik lagi, terus sidik lagi, terus sidik lagi. Akhirnya banyak. Akhirnya dengan minum sidik-sidik berkali-kali itu jadinya jadi mendem. Akhirnya apa tadi yang tidak mau dilakukan, zina dan lainnya semuanya dilakukan. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Nah, ini memang nyedai barang kotor itu bahaya. Maka sebaiknya preventif. Melihara ternak itu kalau mengobati itu susah. Tapi kalau preventif, pencegahan mudah. Loh kok bisa? Sudah pengalaman ternak dari kelas 2 SD. Saya dulu pernah kelas 2 SD pelihara sapi, sapinya masih muda, belum dikeluh. Saya ngon, ya supaya tenang saya talikan ke perut. Delala itu ada orang yang getak, sapinya lari ya, saya ketarik sapi itu ya. Lumayan babak belur. Kenangan masa lalu sampai sekarang selalu ingat. Selalu ingat bagaimana dibawa lari sapi, ya Allah. Masa kecil gitu ya. Nyeneng kayak ternyata dapat cerita gitu ya. Ada lagi cerita teman saya yang di perusahaan feedlot juga begitu, luar biasa. Ada pengiriman sapi dari Australia sekitar 2.000 di Tanjung Priok. Ya, kemudian saat itu saya juga di sana di PT Karyana. Temen ini menghandling sapi, ngerek gitu ya. Sapi datang di tempat tambungan pertama. Ndelalai sapi ini sing teko niku sapi bul ya. Ngertos bul, Pak. Jantan. Sapi-sapi jantan ke Australia sing dilebokke kapal nganti pirang-pirang dino ora ketemu pasangane. Nah, kan nesu to niku. Nesu. Nah, kanca kula diuyak-uyak niku. Akhirnya dipepetke tenggen batas pagar wesine niku. Lah ming nggih sepele, ming patah tulangnya paha. Waduh itu. Nggersulo, aja nggersulo. Alhamdulillah ngono. Engko alhamdulillah. Aja nggersulo terus wong ngeluh terus kan ngeluh karo ora kan padha wae ngono. Padha bodho sing lara. Tapi ternyata betul. Setelah di rumah sakit sudah tidak nggersulo lagi.
blas serang Rasulullah. Karena apa? Karena begitu di rumah sakit, akhirnya yang rawat itulah jadi istrinya. Ya Allah, ternyata untuk mendapatkan istri harus patah pahanya dulu. Ini loh, ini cerita menarik itu teman-teman, lucu-lucu gitu ya. Akhirnya sengsara membawa nikmat akhirnya. Kalau kemarin ngersulo terus ya jangan ngersulo, nggak baik. Kalau diterima dengan sabar, insya Allah kesabaran menerima musibah itu kafarat dosa-dosa kamu. Udah didalili gitu itu ya mentah, ndak mempan ya. Karena apa? Ya loro tenan kok soalnya. Loro ini tenanan kok patah. Aning bandang pun ketemu judune ternyata sing rawati dilamari gelem ya Allah alhamdulillah. Oh bar niku alhamdulillah terus bar niku. Pun boten gersula meleh. Alhamdulillah diseruduk sapi gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Ya Allah ini ya. Ternyata endingnya itu kadang-kadang kita tidak tahu apa yang diberikan oleh Allah itu. Kita hanya melihat awalnya, kita lihat jelek, kita lihat nggak baik, kita lihat merugikan. Padahal hikmah di belakangnya kadang-kadang sangat baik untuk kita. Yang ini kadang-kadang kita rodok kesusu, ya tergesa-gesa. Ya itu tabiat kita. Memang Allah menyatakan kita itu makhluk yang tergesa-gesa ya, sukanya gitu. Itu ya. Yang haram ini dikatakan oleh Rasulullah bahwa yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Di antara yang halal dan haram itu ada yang abu-abu, ada yang kurang jelas. Namanya apa, Bu? Yang subhat. Kalau menghadapi yang subhat, kita disuruh bagaimana ya? Tinggalkan. Betul. Karena apa? Kalau kita melakukan yang subhat, dikhawatirkan kita jatuh pada keharaman. Tuh, harus ditinggalkan. Nih, ini ngaji ya gini aja, nggak apa-apa, santai. Gue seresan, serius tapi santai, sanser, santai tapi serius. Yang penting ilmu ini masuk. Perkara ngantuk tidak masalah, wong bar santapan jasmani. Siang kan bar santapan jasmani, wong nggih. Oh belum toh? Mantap ini kan, kula wau sampun nih. Biasanya kan bar makan siang itu ngantuk. Ya, bar makan siang niku. Ning mboten napa-napa, ngantuk niku karunia Allah ya, tiyang mboten iso ngantuk direwangi ning rumah sakit ya. Nggih, ngeten nggih. Nih, jadi ada yang subhat itu harus kita tinggalkan. Ya, kita percepat aja. Sampai jam berapa toh, Mbak? Ya, setengah tiga. Sekarang jam hampir jam 2, tinggal setengah jam. Padahal ngomongnya walaupun lumayan gitu ternyata ngomong niku kita sedelok ning suwe nggih. Kita sedelok ning suwe, ning mboten napa-napa. Niki kenalan ngeten iki penak. Lah yen mboten enten acara ngeten iki kula nggih mboten mungkin kepatih kalian jenengan to nggih. Jadi kemanggih ngeten niki kersane sing kuwasa niki. Ketemu ternyata sedulure akeh. Ya. Kan al muslimu akul muslim, sedulur. Ning kadang-kadang saiki iki rada angel ya. Karo sedulure tegel kadang-kadang nggih. Ha ning sing mriki mboten tegel. Sing mriki mesti sayang kalih sedulure. Insyaallah. Ngoten nggih. Nah, ini kita lihat sekarang ya ini ya ringkasannya. Jadi yang dilarang itu bisa zat, bisa cara, bisa perbuatan, baik yang dohir maupun yang batin. Ya. Nah, ini yang subhat tadi, tinggalkan kalau ada. Mesti banyak yang subhat itu. Apa mulai ajeng pemilu. Yang pemilu ini kata sing marai mumet. Ngoten nggih. Lah ngeten niki dhisik niki. Sing niku sih sate jamu. Niku zaman semono. Dereng eksplisit guguk napa Skubidu. Sing zaman semono teh sate jamu. Ngoten nggih. Lah sakniki pun ganti ngeten niki.
langsung gambare budok. Langsung gambare ngeten niku sakniki. Pun eksplisit pun terbuka ngeten nggih. Ning tetep sing mara nggih kathah. Rame itu. Lah kula pripun? Kula itu nggih wong peternakan, gandeng wong peternakan ning kula ten dia kan nggih ngurusi takmir masjid, ngurusi pengajian. Terusan kanca kula niku pengurus Muhammadiyah. Lah kok ditawari kerjasama untuk peternakan anjing. Pripun nopi niku? Dimodali ajeng dimodali. Ngerti kula wong peternakan kok dimodali untuk beternak anjing. Karena apa? Permintaan anjing luar biasa di Solo Raya itu. Lah kula yang cengengas-cengengi sedak lah jenengan iki pripun kok ya tegel-tegel lah wong kula ngajar ngaji kok. Jenengan nek nawari kerja sama ternak Scooby-Doo risan pripun aku ngono. Pun padosan SMA mawon kanca kula pengurus Muhammadiyah kecamatan mumet iki sing nawari iki ngono. Udah ahli ternak ya soalnya kanca kula ya seneng ternak gitu ya. Ahli ternak kan lumayan ini. Nanti kalau bisa berhasil karena setiap saya berangkat ke Jogja pagi-pagi habis subuh di tengah 5 itu mesti ketemu sama mobil bak terbuka di belakangnya itu penuh itu suku bidu itu penuh itu jadi memang luar biasa memang kota Solo ini. Ya Allah ya Rabbana ya kanggono gitu delalai presiden ya kokono delalai ya tonggoku. Alhamdulillah aku bisa ramilih. Yang milih aku ndadak taubatan asuka saiki. Karena apa? Akhir-akhir ini semakin kelihatan, rakyat semakin tahu ya, semakin tampak. Mulane kula saranke rencang-rencang kula saiki taubat ya. Taubat karena apa? Memilih pemimpin itu efeknya sampai akhirat. Silahkan dibaca surat Al-Ahzab 78, surat Ibrahim, surat Al-Baqarah 167, 168. Jelas. Bikhorijina minan nar mumet no. Mumet. Ora ada bakat ditokke ke neraka. Aduh, pusing langsungan. Taubatan nasuha. Kalau betul-betul masih mendukung kata-kata yang tidak pasnya, mendukung perilaku yang tidak baiknya, segera bertaubat gitu ya. Ini karena bagaimanapun hebatnya orang pasti ada kekurangannya gitu ya. Makanya nanti dicari pemimpin yang kekurangannya paling sedikit. Meskipun calon-calon pemimpin tidak semuanya orang itu ingin memperjuangkan Islam. Paling tidak kita cari pemimpin yang paling sedikit madorotnya pada agama kita itu. Ini bukan kampanye. Karena tidak menyebut nama gitu ya. Nggak menyebut nama itu bukan kampanye. Itu prinsip-prinsip Islam gitu ya. Prinsip-prinsip Islam itu kalau memilih pemimpin ya yang paling bertakwa, yang paling beriman, yang paling soleh, yang paling ahli di bidangnya itu, yang paling baik akhlaknya kan gitu kan ya. Milih yang terbaik. Saya tidak menunjuk nama, jadi tidak kampanye. Gitu. Gitu. Karena apa? Ya untuk kebaikan bangsa kita sendiri, untuk kebaikan negara ini, untuk kebaikan anak cucu kita. Gitu. Karena kalau kita sudah tua-tua itu kan sudah dekat ya Bu ya. Kira-kira bareng mriki mengke tasih mboten. Kula kali mahasiswa itu biasanya para mahasiswa meskipun Anda itu masih muda-muda dan Pak Rosman sudah tua, tapi belum tentu Pak Rosman itu duluan terhadap Anda. Gitu loh. Jadi kalau Anda pengen mendahului Pak Rosman sangat ikhlas. Gitu. Gitu. Jadi yen ajeng kula omong kinten mriki kula ratakan kula. Ya insya Allah sesuai dengan jadwal ajalnya insya Allah. Dan kita mohon nanti di jadwal akhir hidup kita husnul khotimah. Itu yang penting. Supaya husnul khotimah
kita harus melakukan kebaikan secara istiqomah. Ampun datnyeng. Yang datnyeng bahaya. Awake dhewe yen benci kalih wong aja terlalu benci. Soalnya sing benci-benci mergo elek, belum tentu kok akhir hidup elek. Nggih napa nggih? Nek yang seneng karo wong aja terlalu juga. Karena orang yang kelihatannya baik bisa saja nanti di akhir hidupnya balik ya uripune. Nah itu makanya kita kalau membenci tidak berlebih, kalau menyenangi juga tidak berlebih. Kita melakukan secara adil dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Nah itu insya Allah bijak ya. Kalau ini, nah ini lho sing kula foto tenggen bak mobil. Terusan niku sing pun diresiki niku. Nah, mantep tadi diresiki nggih. Ketok nyenengke nggih. Niku mboten enten lukane blas niku. Jadi darahnya tidak keluar. Nah, tenisor niki pun dimasak jadi rica-rica. Enak tenan niku jarine. Ngeten. Ngeten niku kathah banget niku. Wong cerak nggih cerak kampung kula nggih enten. Nggih. Ning sing nggen kampung kula alhamdulillah sih doriko. Jadi tetangga kampung itu ada. Tapi di kampung saya alhamdulillah sih doriko. Ajeng buka ngeten iki. Ya, ada yang muslim, ada yang tidak muslim. Enten sing sedina entek 30 niku wau. Anake guru TPA lho, Bu. Ya Allah, kadang-kadang yang nganti ngelus dodo iki piye ya gitu. Ya Allah, tapi alhamdulillah anake kok ya saya gelem ngaji akhirnya jadi guru TPA. Iya sebenarnya. Iya, makanya kita selalu kita ingatkan dan kita mengingatkan melalui anaknya. Biasanya lebih mandi biasanya. Karena ada dulu yang tidak usah saya sebutkan tempatnya, penjual daging ayam itu sehari sekitar 1 ton. Itu rata-rata yang ayam tirennya itu 1 sampai 2 kuintal. Karena sudah punya pangsa pasar sendiri. Itu akhirnya berhentinya itu gara-gara anaknya mau masak, salah ambil. Salah ambilnya yang tiren. Kemudian jangan itu, dimarahi sama bapaknya, jangan itu. Wah, akhirnya setelah tahu Brontoyudo di rumah. Jadi Brontoyudo sama anaknya, akhirnya bapak ibunya yang ngalah. Alhamdulillah. Jadi memang kalau sama anak biasanya lebih ini. Ya, akhirnya ngalah. Akhirnya sudah tidak menjual ayam tiren. Ya ini yang ayam tiren ini juga ada kisah mengharukan lagi. Rencang gian geng luar kota. Mampir ten pasar, pasar mboten saya kalau tunjuk ke pasar pundi. Pagi-pagi pas subuh-subuh niku ada ayam goreng di pasar tuh murah banget itu tenan kayak wah kayak murah. Wah ibu-ibu ini seneng banget soalnya buat di murah enak mesti. Wong disukani kunir kuatah kuning nih kok bar niku bisa dikei wedak dikei bedak wah nyeneng kita kan dikei bedak itu kan jadinya ayu gitu. Nah, tepung nyenengke didahar sak keluarga terus ketemu siang. Wah, memang di Solo itu hebat ya, Pak. Lah kenapa? Ayam besar-besar sudah goreng murah. Berarti mungkin dengan itu sekalian Jumat Barokah ya. Wah, kusnudon tuh ya. Kusnudon Jumat Barokah. Ternyata ya Allah sebelah mana tuh Pak? Sebelah sana itu loh Pak. Ya Allah ya Rabbana. Itu ayam tiren Pak. Gitu ya. Ayam tiren. Jadi ayam tiren itu masih kadang-kadang dijual. Ya. Karena kita loh kesadaran ini loh kadang-kadang kesadaran yang halal ini masih perlu kita dakwahkan. Dan dakwah itu belum kita lakukan dengan maksimal kok kelihatannya ya. Harus maksimal. Dan semua lini, tidak hanya yang sering berbicara, tapi yang mendengarkan juga harus berdakwah. Karena tugas di surat Al-Asr itu tugas bagi seluruh umat Islam, bukan hanya yang tugas dakwah, yang tugas ngomong tok. Nggih napa nggih? Wa asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq
wa tawassaw bisabr. Kabeh to niku. Semua manusia. Tapi kalau tidak melakukan itu rugi. Kalau kita lihat Sahih Bukhari ya, itu al ilmu qoblal amal wal qaul. Dinyatakan seperti itu. Jadi ilmu dulu, kemudian diimani, kemudian dilaksanakan. Terampil yang melaksanakan itu. Terampil, faham, menjiwai. Bar niku dakwah. Wa tawassaw bil haq. Dengan berbagai cara. Tidak harus dengan berbicara banyak kayak gini, enggak. Semua bisa melakukan. Dan harus sabar. Sabar nuntut ilmu nih. Sabar nindake ketaatane. Sabar berdakwah. Sabar yang rodok diomeli. Dakwah kadang-kadang diomeli. Kulo dakwah tenggen daerah kritis. Daerah kritis niku saya ke sana itu untuk berdakwah itu kita ngisi kajian sekaligus kita bawa santapan jasmani. Jadi kita sendiri bawa santapan jasmani, bawa minum, pengajian. Sing ngisi juga kita. Nah gimana lagi? Kondisinya masyarakat masih seperti itu, ya, ya kita tekuni. Ya walaupun nanti gantian sama teman saya, sama yang lain. Jadi bawanya itu kan lumayan banyak bawanya ya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai membaik. Kalau dulu selalu mengharapkan kiriman kurban, sekarang kemarin sudah ada yang rombongan kurban. Ada satu sapi, misalnya kambingnya berapa. Itu peningkatan alhamdulillah. Tapi harus sabar memang. Dakwah di tempat-tempat itu harus sabar. Kalau nggak sabar udah. Apalagi dakwah pengennya amplop. Wah, wis ra sida. Nggih no. Lah niku dakwah mriku pun dikandani kalih sing perintis mriku. Mengke dugi mriki niku kalih nggawa panganan, kalih nggawa minuman, Pak. Jadi biayane sedaya sing biayai jenengan. Sing biayai itu yang berbicara. Lah yang pengen amplop ra sida, jelas itu. Ya. Ada tempat-tempat seperti itu kalau kita tidak sentuh, tidak kita datangi bahaya. Ya, jadi harus tetap kita datangi. Nah, generasi Irmas yang murid-murid saya remaja itu, tolong nanti kalau ada acara apapun sifatnya sosial, silahkan sana diperhatikan. Itu, alhamdulillah kemarin pas Idul Adha itu anak-anak itu mencari-cari kambing domba untuk di tempat-tempat kritis, alhamdulillah dapat sekitar 35 ekor kambing. Jadi bisa ditempat-tempatkan gitu. Yang warga sekitar di Masjid At-Taubah sudah motong sapinya sendiri. Alhamdulillah kemarin motong berapa tuh ya? 20 ekor kalau nggak salah. 20 ekor sapi, kambingnya 9 atau berapa. Alhamdulillah jam 11 selesai. Jam 11 pagi. 20 ekor, 9 kambing, jam 11 alhamdulillah selesai. Karena gotong royong. Kita panggil seluruh warga, baik yang sudah mau ke masjid maupun yang belum. Semua diberi tanggung jawab. Ya, beri tanggung jawab. Yang belum tuh beri tanggung jawab nanti bersih-bersih angkutan gitu ya. Ada yang bagian potong-potong dan sebagainya. Semua dikasih tanggung jawab. Alhamdulillah lama-lama ada juga sebagian yang belum mau ke masjid, akhirnya mau ke masjid, akhirnya mau sholat jamaah. Alhamdulillah harus sabar. Apalagi yang muda-muda. Muda-muda itu daya tariknya apa Bapak Ibu? Kalau untuk membuat daya tarik yang muda mau ke masjid. Sekarang itu daya tariknya apa? Makanan. Yang muda itu penting ada makanan banyak, mantap. Pokoknya santapan jasmani terus. Nanti kalau pas santapan rohani, adzan sholat, harus sholat. Nah, kan otomatis sih, masuk makan di masjid nggak sholat. Ya, lama-lama jadi kebiasaan. Alhamdulillah, akhirnya ikut ngaji. Ya begitu, harus sabar gitu itu. Kalau kita mutungan, wah udah repot. Awang tetangga sebelah aja tidak mutungan. Kalau saya itu bendahara kristenisasi. Itu kalau cerita itu uangnya tuh banyak sekali. Sekarang sudah diberi daya sholat sekarang. Jadi dia cerita, wah dibanding karo Islam kok aduh banget ya. Islam ki cetil tenan kok. Udah piye to ya? Kok paling ngarani cetil lah mualaf ya, lagi baik dia. Kok cetil banget. Kami itu mengumpulkan iuran 10% loh. Uang tuh banyak melimpah. Lah ini
2,5% ini ora jelas. Ini. Nganti ngomongnya itu 2,5% kok nggak jelas ini. Karena badan zakat amilnya kan tidak jelas ya, tidak sampai menghitung, mendatangi kan tidak. Jadi masih volunteer dari yang punya gitu. Tapi ya enggak apa-apa. Wong tidak jelas saja jalan nih Pak Le aku. Jadi ya, jadi tidak jelas saja jalan apalagi kalau jelas wah luar biasa ini. Ini ya kita menunggu supaya jelas ini. Dengar sambil berjuang gitu ya. Oke, nih waktunya hampir habis. Nah ini lebih canggih lagi tuh, anu deh, cantik ini. Ini loh yang tidak jelas, yang kita susah. Turunan dari itu tadi loh. Nggih napa nggih? Kalau sudah jadi gelatin apa awake dhewe mudeng. Kalau sudah jadi kuas apa kita paham? Ini yang agak susah. Kalau wujudnya masih yang tengah itu masih kelihatan. Tapi kalau yang itu, nah itu ya, yang gelatin, yang sudah jadi kuas dan sebagainya, ini kan ngeri. Ya, ini yang kadang-kadang kita harus waspada, gitu ya, waspada. Kalau di asing biasanya jujur, biasanya kalau ada produk itu ada tulisannya, dan tulisan itu ada nama lain dari babi. Entah pork, entah pig gitu ya, ada. Tapi kalau di Indonesia kan nggak ada. Lawang depot daging sapi aja kadang campur ya. Campur nopo Pak? Celeng. Nggih, campur celeng kadang. Nah ini kadang-kadang susah ini nggih. Ini betul nopo-nopo. Itu lahan untuk berdakwah. Politik pemilu nggih lahan untuk berdakwah dengan sabar, jangan erosi. Erosi apa emosi ya? Kalau emosi itu berbahaya, pertimbangannya jadi nanti tidak baik. Nah, family saya itu kepala cabang kecamatan partai berkuasa sekarang juga. Jadi family itu masih campur-campur nggak karuan, tapi hubungannya terbaik. Alhamdulillah sholatnya juga sergap, mengkurang sidik, sedikit baik sedikitnya ini, sidik sekali sidik. Nanti ya berjuang itu memang berdakwah memang kudu nganggo sabar. Nggih. Yang kesusu ada repot bahaya. Nah, kesusu apa nih terusan nopo nesu gitu ya. Tersulut amarahnya wah bahaya. Tidak baik nak jenenge orang ngajari dakwah, orang ngajari apik, ngajak padu. Gitu, tapi itu memang romantikanya. Ya ini ya turunannya yang kadang-kadang kita agak susah. Ya niki halal napa haram, Bu? Nah, ya tergantung dapatnya dari mana. Kalau ini bagian dari 300 triliun yang dana taspen, ya kira-kira dadine halal apa haram? Nah, okay. Yang kira-kira ini bagiannya sing dibeto Darmadi ten Singapura ini 41 T ini ya dadine ya ora halal nggih. Kan repot. Kira awake dhewe prihatin negara awake dhewe niki. Dan ini sing terakhir pinten niku? 1.000 ton emas batangan niku nggih. Anu midhanget mboten? Oh ndak denger, waduh berarti telinga saya berarti sampai kemana-mana ini. Itu di Bea Cukai dengan data yang berbeda. Senilai hampir 200 T. Tidak juga diungkapkan, jadi kita tidak tahu sampai sekarang kabarnya bagaimana. Ya Allah ya Rabbana, mudah-mudahan yang di atas-atas itu diberi hidayah. Taubatan nasuha. Gitu ya. Terus mau memperbaiki apa yang sudah dirusak. Itu kan bukti kalau taubatan nasuha kan mestinya begitu. Harus memperbaiki, berbuat baik. Tidak semua orang nanti jelek terus juga enggak. Yang mudah-mudahan yang atas-atas itu pada diberi
sadar, bertaubat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau jadi bertaubat, insya Allah efeknya baik untuk rakyat. Ini yang taubat-taubat ya, ya mudah-mudahan firman Allah bahwa Allah melaknat dan mengadabnya itu ya terjadi. Gitu ya. Ya itu aja kita doanya, doa baik dan doa buruk. Mau tidak mau begitu, adil. Ya, itu ya. Ini kadang-kadang susahnya. Pas acara 17-an di rumah, di desa saya suruh doa, saya doakan gitu. Ada kepala desanya, ada anu juga biarin aja. Konco dewi ya. Gini. Gitu ya. Pokoknya doanya doa baik dan doa buruk. Kalau bertaubat kita doakan diampuni oleh Allah. Tapi kalau tidak mau bertaubat ya jelas yang tidak mau bertobat pasti nanti imbalannya jelas sekali. Nah ini belum tentu halal, belum tentu haram. Kalau kerja, Bu, kerja apa selalu pasti halal? Enggak juga. Ya. Dan ini harus untuk meningkatkan kualitas kerjanya. Harus diniati ibadah loh Bapak Ibu. Basmalah, ibadah, mencari nafkah untuk keluarga. Kalau tidak diniati ibadah, rugi awake dhewe. Rugi banget. Oleh getem-getem, malah marai kemrungsung ning ati, tidak dapat tambah mereka oleh kemrungsung kurang oke apa meneh sithik apa meneh ra oleh. Jadi ya. Tapi kalau kita niatkan ibadah karena Allah, tidak dapat saja kita sudah dapat pahala. Enak toh nggih? Saya ajari mahasiswa itu. Niatkan sekolah kuliah di Fakultas Peternakan UGM dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. Kalau kamu niatnya jadi insinyur, belum tentu jadi insinyur masih hidup. Lah enten sing lagi KKN sedo niku, enten sing lembe WKL nelpon ibuke kenging petir ter sedo pripun cobi. Kan mboten dadi insinyur to nggih. Nah nggih, mulane sejak awal harus diniati niat ibadah. Supaya apa? Ketika apa yang diniati awas secara dohir pengen jadi sarjana tadi tidak kesampaian pun tetap menerima pahala yang akan terima di akhirat itu. Insya Allah gitu ya. Nah akibat yen mangan sing haram, ndonga niki angel ditampahi Bapak Ibu. Rasulullah kan mengendika niku, enten tiyang musafir di padang yang panas, mohon mengangkat tangannya kepada Allah, memuji-muji Allah. Lah Rasulullah langsung komentar, lah gimana mau diterima wong yang dimakan aja haram, pakaiannya haram, apa-apa yang dibawa haram. Ya gimana mau diterima? Ternyata sesuatu yang haram itu menjadi penghalang diterimanya doa. Dan doa itu ibadah. Ada hadis lain, ibadahnya tidak diterima kalau makan yang haram 40 hari. Wah, ini yang ngaji nih kali cah nom-nom. Yang ngono penak ra isah ibadah sisan nggih Pak nggih. Ngono murid-murid kula cah nom jan. Lah yen ku pengen ora ibadah sisan kuwi padha karo sing lara kukumu nggon tangan kuwi, sing mbok potong tanganmu, gelem ra? Lah wong mung perkara kebacut mangan sing haram, ibadah ora ditampa. Ora sah ibadah sisan Pak wong ora ditampa. Ya iya, apik kuwi. Kukune sing lara, sing dipotong tanganmu. Sing lara, kulit nggon kepalamu sing dipotong bulumu. Gelem ra? Ya mboten Pak lah mulane tetap harus ibadah supaya tidak ketambahan dosa, tidak melaksanakan perintah untuk beribadah. Kan berat gitu ya. Double mungkin. Nah ini. Jadi amalan itu kalau halal, soleh itu membangkitkan untuk ibadah. Bapak Ibu, kalau kita berbuat maksiat itu nanti akan diberi kenikmatan. Kalau kita tidak segera taubat, maksiat lagi, kita akan merasa nikmat dengan maksiat itu. Dan di saat yang sama, ketika kita merasa nikmat dengan maksiat kita, ibadah kita jadi kurang nikmat. Semakin berkurang, semakin kurang, semakin kurang gitu. Makanya harus segera diperbaiki. Kalau kita maksiat,
hati kita akan tertutup noktah hitam. Kalau kita hapus, hilang. Tapi kalau kita tambahi lagi, tidak pernah kita hapus, nanti akan seluruh hati kita tertutup noda hitam yang cahaya sama sekali tidak masuk. Nah ini kan bahaya, ya, bahaya. Nih, jadi, nah, layan sesuatu yang berlebihan bagaimana? Keinginannya kalau membuat makanan itu awet, enak, renyah, ngembang, ya, tur menarik, ngeten nggih. Nah, kita sekarang kalau membuat masakan yang murah-murah biasanya gitu. Kayak pengenyal, kayak pewarna, kasih perasa, kasih pengembang, ya, pengawet dan sebagainya. Ada family yang di Jayapura yang tiap hari makannya itu produk-produk seperti itu terus, tapi yang bukan premium. Kalau yang premium biasanya kualitasnya bagus. Ini yang ekonomi. Ternyata setelah sekian puluh tahun, hampir 30 tahun, kedua-duanya suami istri itu sakit dengan sakit yang sama, yaitu kanker. Jadi segala sesuatu kalau terus-menerus berlebihan juga berbahaya. Nah, mangan kokian nggih bahaya. Kokian karbo, diabetes, obesitas, trigliseridanya tinggi, ya, apa namanya yang umurnya pun kepala lima. Kokian lemak, minyak, nggak kolesterol. Kokian protein, asam urat. Kenapa penak ini wian kokian? Kan serba mboten penak nggih. Saya ini sebenarnya dalam kondisi masih sakit Bapak Ibu. Jadi saya infeksi di bagian antara tulang ekor dan dubur. Itu karena mungkin terlalu lama duduk, terlalu akhir-akhir ini duduk terlalu lama dan tertidur gitu ya sehingga keplenet. Akhirnya memar di dalam, terjadi infeksi. Itu bagian kalau orang olahraga ini bagian yang berbahaya, yang dihindari sampai kena pukulan oleh orang yang olahraga. Karena itu bagian kosong antara dubur dan tulang ekor. Ibu bapak juga harus hati-hati. Jadi kalau kena tekanan atau pukulan di situ sangat berbahaya. Gojekan misalnya yang dipukul situ sangat berbahaya kalau sampai terluka di dalam. Karena di dalamnya itu pembuluh darahnya sedikit, yang banyak lemak. Maka kalau terjadi infeksi ini lumayan. Ini sudah hampir 3 bulan. Alhamdulillah sudah sedikit membaik, sudah lebih baik lah. Sudah lebih baik. Cuma ya setiap saat saya kemana-mana pakai ini. Ini jimat saya. Jadi duduknya bagian belakang kosong. Supaya tidak langsung tersentuh. Ya, ini akhirnya di kereta juga pakai ini. Gitu ya. Cuma enggak berani tidur. Kalau tidur gini, planet. Tidur itu paling enak tengkurap sama miring kanan. Nah, itu ya. Tengkurap sama miring kanan itu enak itu ya. Ternyata sehat itu Jen, nikmat yang luar biasa. Kalau sudah sakit ya Allah. Jadi memang tidak seleluasa kalau sehat. Makan ini juga bisa berefek ke kesehatan. Berlebihan maka enak-enak ya, berlebihan. Ini kan ya macam-macam gitu ya. Kalau pengen selamat seperti Rasulullah, berhentilah makan sebelum kenyang. Gitu ya. Berlebihan ibadah juga tidak boleh. Wah, aku pokoknya pengen poso terus. Aku pengen sholat malam terus. Aku pengen poso terus. Saya pengen sholat malam. Di sana enak sing pengen ibadah terus rasa nikah. Langsung dielok ke kali sing anu kali Rasulullah toh. Aku adalah orang yang paling bertakwa. Tapi aku berpuasa juga berbuka. Aku juga istirahat, juga sholat. Aku juga beristri. Barang siapa tidak suka pada sunnahku, maka tidak termasuk golonganku. Kan riskan malahan, bahaya. Ya radi akoni kalau Rasulullah kan berat nggih. Ten akhirat radi akoni kan mumet. Jadi memang begitu, berlebihan tidak baik. Oke, jadi nah ini ya kata-kata Rasulullah ini. Ini memang
perlu nih. Bagaimana hidupnya dunia akhirat kalau ini ya. Mencari nafkah, kedudukan, berlebihan. Nah ini kehidupan dunia akhiratnya bisa berbahaya. Dunia mungkin kita masih bisa ngampet lah. Wong hidup di dunia cuma sebentar, walaupun terasa lama. Loro untu niku ping rong dina rasane suwe banget kok nggih. Woro cekot untu itu rasane suwe. Padahal ini masih delok banget yang dibanding akhirat. Jadi pejabat niku nggih mung sedelok. Jadi guru, dosen kados kula nggih mung sedelok. Untuk apa dibanggakan gitu ya. Untuk apa dikejar-kejar sampai mati-matian sampai sirah tinggu sikil, sikil tinggu sirah istilah gitu ya. Ya itu juga ngelingke kali sing tendur-tendur niku jangan terlalu mengejar ambisi. Monggo ngiling-ngiling urip sakwise mati. Urip neng dunya ini mung sedelo. Neng niku diplesetke kalih wong Solo niku. Lah neng dunya meng anu mampir ngombe ta, Pak? Ha iki mulane ngombe. Ya Allah. Teman-teman yang minum oplosan itu gitu itu. Oplosan tuh ngeri ya. Oplosan tuh cium bekunang dicampur kadang pratindeng ekstra jos disisiri apa karat besi. Kadang-kadang sih dicampur baygon kan mantep tuh nih. Ya Allah. Yen pengen mati mbok nenggen pinggir rel nika langsung geletak ngene 19 nggih. Niku malah rekoso niku. Saya kira ini sudah cukup ya. Masih banyak tapi nanti bisa dilakukan mungkin nanti ada grup WA juga ya. Jadi kalau nanti ketemu di Solo juga bisa. Insya Allah jadi welcome kita kalau pas ada di rumah tapi ya, seringnya tidak ada di rumah soalnya. Itu ya. Jadi mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam kondisi sehat. Sehat jasmani, sehat rohani. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita yang sedang lupa diberi sadar, diberi hidayah, sehingga mau bertaubat. Dan taubatnya beliau-beliau itu baik bagi rakyatnya. Ya. Dan yang baru mau menjadi pejabat, mudah-mudahan orang-orang yang punya integritas, punya iman yang baik, ya, punya akhlak yang mulia, sayang sama rakyatnya, sehingga negara kita bisa menjadi negara yang setapak demi setapak, sedikit demi sedikit menjadi negara yang lebih baik. Meskipun belum seperti apa yang kita bayangkan, berjuang itu perlahan-lahan. Rasulullah aja 23 tahun. Ya, itu Rasulullah. Apalagi kata cuma kita. Ya. Makanya kita harus bersabar. Tapi bersabar dalam perjuangan. Kurang lebihnya minta maaf. Alhamdulillah tadi saya berangkat mandi pakai sabun wangi, pakai deodoran, pakai minyak wangi. Jadi yang diambu jadi lumayan. Cuma permasalahannya yang ngentut ya tetap mambu. Jadi meskipun begitu, meskipun sudah berusaha wangi, tapi tetap ada bagian yang kadang tidak mengenakkan dan tidak membuat kita berkenan. Maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Atas penyampaian materi yang luar biasa, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Rusman. Langsung saja kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umu Asyana dari Kalasan. Kebetulan saya juga foundernya Muamalah Syari Jogja, dan kita siar tentang bagaimana sih kita bermuamalah tanpa riba, terus kita bermuamalah dengan kuliner tetapi yang harus halalan thayyiban, dan kita berusaha menjembatani untuk sertifikasi halal bagi para pelaku-pelaku usaha yang memang belum mendapatkan sertifikasi halal.
kebetulan saya juga punya usaha ayam goreng kalasan by order ya, dan PMP. Dan kebetulan produk-produk saya itu kalau misalnya ayam goreng, tentunya kita sangat hati-hati dalam pencarian ayam gitu loh. Karena untuk ayam yang sering terjadi di pasar itu tetap saya mensurvei itu banyak yang tidak halal gitu loh. Karena memang kayak dicongkel gitu loh. Setiap kali udah saya tuh eh, apa ya, itu boleh silahkan disurvei nanti di pasar-pasar yang penjual yang person-person gitu. Itu banyak sekali kita jumpai yang seperti itu. Nah, itu loh Pak kendala-kendala kami itu, banyak sekali pelaku usaha yang memang mencari sesuatu yang halal, terutama dari segi entah ayam, entah bebek itu banyak sekali yang memang tidak sesuai dengan syariat Islam gitu. Kalau misalnya PMP terus terang kan karena ikan juga bangkai ikan pun juga halal gitu. Nah, itu bagaimana kiat-kiat yang memang harus dihadapi gitu dengan adanya hal-hal yang seperti itu, ibu-ibu tentu betul-betul silahkan waspada banget itu loh. Karena saya sendiri sampai harus menyembelih sendiri dan mencari penyembelihan yang halalan toyiban. Dan bagaimana itu Pak? Kira-kira solusi misalnya pemerintah mungkin bisa menyambungkan pemerintah dan pemerintah bisa sidak ke pasar-pasar, karena saya jumpai mereka benar-benar aur-auran gitu loh dalam penjualan ayam ataupun bebek itu memang sembarangan seperti itu. Dan mungkin bisa dimasukkan ke pemerintah bagaimana untuk bisa menyidak pasar-pasar tradisional, benar-benar menyediakan sesuatu yang halalan toiban. Karena apapun apa yang masuk di dalam tubuh kita, insya Allah kalau halal itu kan nanti mengeluarkan energi yang positif gitu loh. Kalau yang haram kan tentu energi negatif itu akan kita keluarkan dengan negatif juga. Itu gimana ya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu problem di masyarakat di dunia usaha seperti itu, Bu. Dan saya menyadari karena saya pun juga sering bergaul dengan mereka. Maka yang sekarang ini kita lakukan dari fakultas, kemudian dengan Juluka Jogja kadang ya kita sering melakukan kayak pelatihan gitu, Bu. Jadi kita sebulan ini sudah sebulan atau 2 bulan ini ya Pak Tung ya sudah 2 kali ya. Sudah 2 kali, termasuk yang kemarin itu di RSB itu dari pengusaha-pengusaha di Jogja itu sekitar berapa orang kemarin Pak Tung? 40-an ada ya? 40-an. Jadi kita ada pelatihan untuk memperoleh sertifikat halal. Jadi memang harus disiplin itu. Jadi dari pertama dari tidak hanya nanti persyaratannya itu tidak hanya Muslim, balik, tidak gitu. Tidak hanya bisa motong, tidak gitu. Tapi kita cek betul sampai wudhunya bisa benar enggak. Karena wudhunya enggak benar, sholatnya enggak benar. Gitu ya. Kita kompetensinya sampai bagaimana mentaati syariah. Yang utama terutama kalau di situ di tesnya di kompetensinya itu wudhu sholat. Ya, wudhu sholat ini harus benar. Dan ketika mengucap mau memotong harus paham betul apa maknanya. Itu yang kita tanyakan dan kita ujikan, gitu ya. Kemudian itu harus dipenuhi dan banyak yang mundur kadang-kadang karena kemarin saya ngobrol sama yang dari Muhammadiyah juga itu ada yang mundur karena apa? Saya seneng ngombe, saya motong gitu ya. Saya motongnya saya ngombe, saya anu jadi aduh piye gini nih. Akhirnya ada yang mundur, wah aku belum layak ya. Yang ayo justru dengan ikut ini ngombe ini dihentikan. Itu kok malah mundur aku. Ngombe ini sing dihentikan. Usahanya diteruski supaya usahanya bisa menembus kemana-mana kalau sudah dapat sertifikat halal. Kita sudah mulai Bu di Jogja. Insya Allah fakultas juga sudah merintis itu. Bahkan kita ini termasuk program halal kelas ini harapannya supaya masyarakat itu paham. Nah, ketika paham, sudah tahu ilmunya, nanti ada kesadaran dan mau menjalankannya. Ini karena ini perlu kesabaran Bu. Karena kadang-kadang motong itu kalau apalagi di pasar cepet-cepetan gue sempit genora melaju nanti-nanti ditekuk. Ya, gitu aja ya Allah. Gitu ya saya. Termasuk saya sendiri, saya juga kadang motong untuk dipasarkan ayam kampung
masih mentah dan yang sudah ungkep di Solo ya. Kadang saya bawa ke sini juga, cuma terpaksa ya motong sendiri. Karena melihat cara motongnya temen itu ada yang sudah baik dari sisi halalnya oke, tapi toyibnya kurang. Dari sisi higienitasnya, kebersihannya saya belum tekan saya. Jadi gitu. Makanya kalau saya nyuci ayam itu mesti air mengalir, dia itu air yang sudah kental itu, aduh. Gitu ya. Saya sampai lihat aja nggak tegel gitu ya. Akhirnya ya terpaksa kita sementara motong sendiri. Itu memang jalan atau saudara kita atau tenaga kita yang bisa kita awasi. Itu juga kita latih dulu dengan disiplin. Nah, nanti insya Allah. Saya dulu ada, tapi sekarang udah kerja yang lain. Itu lumayan juga. Udah kita ajari, kita latih, dan kita cuma kontrol aja. Hasilnya udah sangat bagus. Perlu kesabaran, Bu. Jadi memotong kan harus pemotong yang sudah punya sertifikat halal. Di sini grup-grupnya Pak Yuni, Prof Yuni itu, Prof Yuni kan juga motong. Itu banyak itu. Kemarin yang hadir itu juga banyak pemotong ayam. Walaupun kita prakteknya di RPH sini motong kambing, gitu ya. Karena ada yang motong kambing juga, kita belum sempat untuk menyediakan ayamnya, gitu ya. Nanti baru menyiapkan kambingnya. Itu ya. Saya kira perlu kesabaran, perlu nanti kita rintis bersama-sama. Ya dari warga di dunia usaha, dari kami yang di akademisi, dan insya Allah kemarin itu juga dari LP POM, ya juga dari pengusaha-pengusahaan BUMN nasional itu juga ikut terlibat. Jadi supaya apa semuanya bisa sinergi, bisa jalan. Tentunya tidak bisa langsung banyak, Bu. Perlahan-lahan gitu ya. Tidak banyak gitu ya, memang perlu effort tersendiri. Tapi insya Allah dengan seiring sejalan, apalagi dengan pencerahan seperti ini, mudah-mudahan apa yang kita tuju ini akan tercapai. Tentunya harus sabar dan selalu berjuang, istiqomah. Gitu ya. Ada satu lagi Pak, kayaknya Oke. dari tadi belum untuk kehalalan ya, itu kan dari segi makanan. Yang kita jumpai banyak pelaku-pelaku UMKM yang ada di daerah Yogyakarta ini, mereka menggaung-gaungkan merupakan permodalan gitu loh. Permodalan mereka itu berhubungan dengan bank. Sedangkan dari situ udah hukumnya benar-benar haram banget gitu loh. Nah, itu mungkin sekarang yang ada di sini kita tanyakan sama hati kita gitu. Apakah memang kita terlibat dengan pegadaian, dengan pinjaman bank konvensional atau mungkin BPR atau mungkin kredit-kredit seperti itu. Kalau bisa itu stop lah gitu loh. Yeah. Saya yakin saya berjuang ya, karena memang saya pindah dari Jogja dari nol ya. Saya berjuang benar-benar saya mengenolkan untuk tanpa ada pinjaman riba seperti itu. Jadi mari kita sama-sama gitu. Ini bukan pertanyaan tapi saya mengajak gitu loh. Saya jumpai banyak pelaku-pelaku UMKM yang masih menggaungkan, membanggakan diri untuk meminjam uang bank gitu loh. Padahal di situ dari yang haram gitu loh. Kita bermodal dengan sesuatu yang haram. Yeah. Karena saya sendiri bisa menggaungkan seperti ini, Allah sudah menegurnya dengan kebakaran rumah gitu, dengan semua harta saya lenyap semuanya. Akhirnya saya pindah ke Jogja. Jadi itu bahaya-bahayanya riba kan seperti itu. Jadi kalau di sini tadi kan belum disebutkan juga dengan hal itu Yeah. gitu. Yeah. Dengan yang haram seperti itu untuk kita memulai usaha kok minjem uang bank, ya sama aja kita sebenarnya bunuh diri gitu loh. Karena apa? Dosanya aja seperti menzinai ibu kandung sendiri dan seperti 36 kali berzina walaupun kita nggak berzina, tapi kalau dana kita dari situ ya sama juga bohong gitu loh. Jadi nggak halal juga Yeah. apa yang kita peroleh. Lebih Seperti itu. berat lagi kalau yang dipinjami bank pelejit, Bu. Nah ya, Itu sudah lebih berat lagi daripada saya bank sampai kesel rumah konvensional. saya sampai tak tulisin gitu dilarang kayak apa penawaran-penawaran pinjaman itu Ya. dilarang untuk masuk ke rumah karena memang mereka harus paham. Ya, di Solo ada komunitas juga anti riba gitu ya. Saya pernah kumpul dengan di pelatih itu semacam seminar para penghutang gitu ya. Itu ternyata yang kaya-kaya hutangnya juga banyak-banyak. Jadi dan hutangnya itu rata-rata ya ke bank. Dan mereka pengen lepas. Cuma pengen lepas itu memang perlu tata cara dan ancang-ancang Di ternyata. Jogja juga ada penghapus Ya. riba itu ada Pak dan kita menjembatani orang-orang yang punya hutang
riba, tapi dengan konsekuensi dia harus berhenti dari situ dan kita carikan solusinya untuk menutupi hutang itu. Dan alhamdulillah banyak sekali yang orang-orang yang memang mau hijrah ke jalan itu terbantukan di situ. Ya insya Allah dengan kesabaran perlu waktu Bu, karena memang untuk lepas itu, wah teman saya itu kerjanya di bank, yang satunya kerjanya di non bank. Ini rencana sudah tahu ilmunya, tapi rencana pengen keluar aja, wah berat banget. Nanti ini gimana, nanti kebutuhan ini gimana dan sebagainya. Akhirnya sampai berapa tahun tuh setelah melalui proses ngaji dan sebagainya, penyadaran diri setelah sekian tahun ya, baru akhirnya bisa kuat untuk memutuskan saya niat resign. Jadi ya, ada yang begitu. Ya, tapi itu tidak mudah kok. Semua orang itu punya tantangan dan sendiri-sendiri. Dan tingkat kesadaran ini sampai seberapa itu juga nanti menentukan bisa meninggalkan atau tidak. Ya memang berat kalau dengan hutang itu. Berat sekali, sangat-sangat berat. Ya, ada yang saya modali itu usaha air air mineral ya untuk air isi ulang itu. Itu sebenarnya hasilnya bagus sekali. Karena saat itu 3 hari itu bisa habis 2 truk air. Artinya 3 hari itu bisa habis sekitar 800 galon. Sebenarnya sudah banyak. Tapi akhirnya tergiur judi. Judi, modalnya habis. Akhirnya terikat hutang. Hutangnya kemana-mana sampai bank pelecet segala. Makanya dipelecet terus akhirnya. Akhirnya tidak berani di rumah. Usahanya hancur. Mesinnya dijual, apa galonnya dijual, termasuk uang saya nggak balik. Ya, ya Allah. Jadi memang begitu. Jadi kalau godaan-godaan hal-hal seperti itu memang ya harus kita atasi ya, apapun permasalahannya. Tapi memang penyadaran lewat iman itu memang perlu proses. Perlu proses. Ada yang bisa cepat, ada yang bisa sedang, ada yang sangat lambat gitu ya. Kita harus sabar juga. Karena belum tentu yang sangat lambat itu nanti tidak sadar juga belum tentu. Belum tentu nanti yang sudah sadar itu nanti akan istiqomah sadar juga tetap sadar terus juga belum tentu. Makanya kita selalu berdoa lah. Selalu berdoa dan berjuang tadi Bu. Tiada henti. Sabar. Watawasobil hak, watawasobi sobernya itu harus betul-betul itu. Karena istiqomah itu memang berat. Saya pun merasakan, gitu ya, merasakan. Jadi kita merasakan untuk istiqomah itu berat sekali. Ya, itu ya Bu ya, berjuang bersama. Jadi komunitas ini sudah mulai kita rintis ya, dan alhamdulillah sudah banyak yang jalan dari pondok pondok Al-Aqsa. Teman saya Ustadz Hati sekarang juga merintis pondok Pondok Makaryo. Wah ini dia. Jadi santri itu ya, santri itu dibuat supaya bisa berusaha. Ketika habis dari nyantri pondok itu nanti keluar di masyarakat itu bisa mandiri, ya, bisa menghadapi situasi dan kondisi. Itu nggih. Nggih, silakan. Terakhir. Berkaitan dengan halal dan haram ya Pak. Misalkan produknya itu halal, terus pada saat penanganan mungkin tidak higienis, akhirnya kan menjadi kotor. Nah, pertanyaan saya ketika itu menjadi tidak higienis, lalu dijual, itu statusnya menjadi halal atau haram? Kalau penyembeliannya untuk hewannya itu sudah halal dan nanti hanya tidak higienis karena nanti faktor mikrobia dan sebagainya, itu tetap halal, tapi tidak thayyib. Ya. Tapi kalau kita membuat bakso, kemudian kita menggilingkan di penggilingan bakso yang umum, sementara di situ ada yang menggilingkan babi, lah itu yang masalah. Karena beberapa bakso ketika kita deteksi keharaman mengandung babi atau tidak, itu banyak yang terdeteksi. Bukan karena mencampur babi, enggak. Karena tidak sengaja terkontaminasi ke penggilingan. Ini yang kadang-kadang harus hati-hati. Ya.
Ya, itu banyak, Pak. Bahkan teman saya itu ditawari sampai 2 ton. 2 ton. 2 ton kan kalau harganya murah banget kan kalau cari keuntungan kan pinuk sekali itu. Gitu ya. Gitu nggih. Kalau yang tadi insya Allah tidak, cuma toyibnya tidak kena. Ya. Itu nggih. Sudah ya saya kira ini Bapak Ibu semua termasuk yang di daring. Mohon maaf ini kalau belum ada yang masih ada yang mau tanya atau di daring tuh. Oh banyak atau malah nggak lihat saya. Karena tidak ada yang memanage tadi ya. Oh gitu ya, banyak yang mau tanya ini Pak. Maaf ini. Gimana Mas, waktunya udah habis ya? Oke. Jadi mohon maaf Bapak Ibu semua yang online, mohon maaf tadi saya nggak tahu ini nggak melihat di sana ya. Jadi cuma melihat yang di sini. Jadi mohon maaf sekali ternyata itu sudah dikasih tulisan besar dari sana, waktunya sudah habis gitu ya. Ya nanti bisa apa lewat online. Ada grup WA mungkin ya nanti ya. Nanti silahkan kalau untuk diskusi kita terbuka saja. Ya mudah-mudahan nanti jalinan kekeluargaan ini bisa berlangsung dan tidak hanya di dunia ini. Mudah-mudahan semakin baik, semakin baik, semakin baik nanti sampai di akhirat. Kita reuni di sana insya Allah. Amin Allahumma amin. Itu nggih. Saya kira cukup. Ini tutup salam pagi pada tadi sudah ya. Tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas pemaparan materi dari Pak Rusman dan partisipasi dari Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Kami meminta maaf juga kepada hadirin yang datang melalui daring untuk hal yang perlu diskusikan lebih lanjut. Mungkin kita bisa lanjutkan di WA Group begitu. Sebelumnya saya ingin mengajak kepada Bapak-bapak Ibu sekalian untuk melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Nurul Fikri, Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada yang berada di bagian timur gedung ASLC. Akhir kata, saya selaku MC meminta maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.